Oke, ulangi lagi ya. Ini Ibu hapus saja. Nah, Ibu itu lebih kacau. Kenapa lebih kacau? Karena di sininya tuh kan yang dia baca cuma buku doang, ya. Sama di beberapa case di kalian juga sama begitu kan? Nah bahkan ini larinya ke sini judulnya. Nah ini kalau kayak gini tinggal kita bolak-balik aja. Ini agak kacau sih ya ininya ya. Nggak tahu ini kok kacau banget. Tadi aku coba save resultnya. Oke, pop site. Terus di dokumen ini, kalau kemudian dia nggak muncul, lari ke sini ya. Artinya ekstensinya mesti all file, open, habis itu next, habis itu koma, habis itu next, dan to finish. Ctrl A, Ctrl T, oke kan? Nah ini Ibu nggak masukin, GSTrand query data nggak masukin, makanya Ibu delete. DOI ke belakang juga Ibu hapus aja, delete. Nah lihat, nggak semuanya, nggak semua. Nah di sini karena Ibu kan nggak pakai akun Scopus ya, maklum ya. Ibu akan menseleksi mulai dari sini. Publishernya Ibu seleksi, ini Ibu unselect, dan Ibu ambil yang memang jurnal-jurnal yang bonafide. Antara lain dari ini bonafide-nya EJNST ini ya. Caranya gimana? Kamu klik aja. EJMSTE jurnal ya. University Journal Mathematics and Science ini jurnal bagus karena dia Q1 meskipun dia tidak diterbitkan oleh Elsevier. Maka ini Ibu ambil, publishernya Ibu ambil.
Ini Ibu ambil. Terus lihat lagi Elsevier, ada nggak? Ini Journal Journey pasti Indonesia punya, kita ambil ya, langsung kita ini aja. Kemudian ada Emerald kan? Oke, Emerald itu bagus. Kemudian kalau ada TwoSet juga bagus ya, TwoSet itu Q3 terindeks Scopus. Springer boleh, Taylor and Francis boleh, taylorfrancis.com juga oke. Ini ada TwoSet, kalau mau ambil boleh. Habis itu Willy Online Library, oke. Nah, dari 500 tersisa tuh cuma segini. Sini kan? Ini masih akan kita seleksi lagi. Caranya bagaimana? Tipenya ini Ibu harus deteksi satu. Contoh, ini judulnya adalah the effect of problem-based learning teacher model combined with mind mapping on nursing teaching. Masuk nggak? Tadi kan fisika. Berarti ini boleh kita delete. Delete aja. Tuh. Oke? Kita baca lagi. Problem-based learning, a strategy to foster Z generation critical thinking and perseverance. Tadi ada variabel yang mau diukur, yang lain kan? Pertanyaan pertama adalah learning outcome apa yang akan yang akan dicapai melalui implementasi PBL, ya kan? Itu nggak tadi? Jadi kita baca. Ini adalah LO, learning outcome. Yang pertama ini apa tadi? Critical thinking and perseverance kan? Kita masukin aja di sini. Nah, masuk dia ya. Oke, kita baca lagi. Effectiveness of problem-based methodology in undergraduate medical education scoping review. Masuk nggak scoping review? Kita tadi janjinya apa? Artikel. Delete aja. Oke, kita nggak pakai. Selanjutnya, integrating augmented reality. Integrating augmented reality into problem-based learning, the effects of learning achievement and attitude. Masuk ke tadi nggak? Masuk ke ini kan? Learning achievement ya. Dengan cara melakukan seperti ini, ada sesi manualnya juga, iya. Tapi kan kita sudah terbantu menyeleksi dari 500 hingga sekian. Kita kalau baca aja nih, oh berarti ternyata belum banyak yang membahas tentang student attitudes in problem-based learning misalnya. Kenapa? Karena dari sekian, hanya sekian yang membahas. Itu sudah novelty. Ya, kalau orang banyak mengimplementasikan problem-based dengan learning achievement, hasil belajar kamu dengan ke attitude dan misalkan critical thinking. Nanti kamu akan dapat polanya dari sini nah. Sehingga pertanyaan pertama, research question pertama dari literatur review, learning outcome apa saja yang akan dicapai melalui implementasi PBL, terjawab nggak? Ya. Terjawab. Sudah, jadi satu paper ya kan? Itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa sih? Jenis penelitiannya kan? Oke? Nah, kita taruh di sini satu lagi, ambil ketik jenis. Berarti jenis penelitian ya maksudnya ya. Kita cari gimana caranya? Ini di copy, larikan ke Google Scholar. Yakinlah ini akan enak. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan batas kriterianya. Oke, Ctrl V. Nah, kita baca di mananya? Di abstraknya aja. Kita baca abstraknya aja untuk lihat metodenya.
Educator or person bla 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 or person discuss kebijakan itu. Oke, masih belum terbaca ya di abstrak ya. Oh, jadi ini tuh bukan penelitian kuantitatif. Jadi ini adalah kualitatif dengan dia mencari teratur aja nih. Iya. Betul. Jadi kalau deskripsi berapa? Kualitatif dong ya. Nah, kita bikin di sini kualitatif. Dan oke. Integrating. Nah, ini kita lihat. Sama kita copy balik ke Google Scholar. Ini ya. Kita baca dulu. Nah, lihat in semi-structured experimental result, jadi dia bilang a quasi-experimental design with experimental group and control group was utilized. Oke. Terus apa lagi? Oke, nah, ada dua metode yang dia pakai di sini. Quasi-eksperimen, ya. Kemudian apa? Interview. Berarti ini apa? Mixed method. Method. Oke. Kemudian selanjutnya sama seperti itu lah. Kemudian baru nanti kalian dari sini kalian masuk ke menu insert, habis itu pivot table boleh langsung kalau mau. Table 1. Nah, misalkan kepengen lihat tadi kan ada learning outcome-nya, ya. Boleh ya di rows. Kemudian atau tipe aja deh, tipe sama-sama. Atau mau ke citasinya boleh untuk value-nya. Ini count. Nah, kalian bisa tahu ini blank nggak masuk. Karena tadi banyaknya kosong ya. Nanti kalau ininya udah jelas tuh bisa ya. Kayak di sini udah. Ini kan tipenya masih belum banyak. Ada buku, ada artikel, ada handbook. Kita akan bisa menggambarkan berapa banyak sih yang paling banyak disitasi itu apa? Apakah berasal dari paper misalkan? Jadi bisa ditambah pertanyaan penelitiannya. Apa jenis publikasi yang paling banyak disitasi oleh peneliti mengenai PBL? Oh, ternyata yang paling banyak disitasi adalah di handbook misalnya. Bisa seperti itu. Oke? Terbantu nggak kalau menggunakan ini? Bisa nggak terbit satu paper semester depan SLR? Bisa ya? Jadi untuk ujiannya udah terpenuhi syaratnya maksudnya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Yuk, tanya. Izin gue mau bertanya. Nah, tadi Ibu yang menjelaskan SLK ya Bu ya. Nah, salah satunya nanti kita juga dalam riset itu akan menemukan backup-nya kebaruan, kemudian authority. Nah, apakah untuk status kami dalam ruangan ini kan masih S2 ya Bu ya? Biasanya authority itu kan sering di kadang-kadang kan itu S3. Apakah kami tidak menyalakan aturan nanti
jika kami di kerangka berpikir penelitian itu kami menempatkan novelty dari riset ini misalkan novelty ini adalah pembelajaran basicnya dengan kearifan lokal Jambi misalkan, memang belum ada yang dari timur, tapi apakah itu nanti menjadi permasalahan atau problem kan enggak Bu? Enggak dong, jawabannya enggak. Kenapa gini? Setiap riset yang kita lakukan harus ada distingsinya dibandingkan apa yang orang lain lakukan pada topik yang sama. Yang meneliti tentang problem based learning pada pembelajaran biologi bukan cuma kita, tapi orang. Ibarat kaplingan satu ruangan ini adalah kaplingan tanah penelitian implementasi PBL atau etnoscience pada pembelajaran biologi. Orang sudah meneliti A, meneliti B, meneliti C, gitu ya. Mereka ada di sini rumahnya, di rumah penelitian sendiri situ. Kamu di mananya? Apa bedanya kamu dengan orang? Kalau ibu sebagai penguji, ibu akan tanya itu. Apa beda yang kamu lakukan dengan orang lain lakukan mengenai etnoscience? Jangan kamu bilang, Bu, saya mengambilnya adalah tentang batik Jambi. Kenapa? Ya jelas lah kalau batik Jambi nggak ada orang yang mengimplementasikan. Kenapa? Karena punya Jambi doang. Tetapi bagaimana kemudian etnoscience kamu ini kamu dudukkan di penelitian orang lain terkait etnoscience pada bidang pembelajaran biologi. Jangan berbicara tentang kontennya. Kalau konten etnoscience ya tentu yang punya batik cuma kita, Indonesia terutama. Kamu nggak akan ketemu memang. Tapi kalau berbicara aspek lain tentang etnoscience, ya orang lain tuh akan ada loh yang berbicara tentang aspek lainnya itu. Nah, bagaimana kamu menempatkan itu? Atau contoh yang kedua misalkan PBL pada pembelajaran biologi dan kamu memilih menggunakan metode misalkan mixed method karena orang lain banyak yang menggunakan hanya kuasi eksperimen. Kamu juga harus tahu variabel yang mau kamu ukur dengan implementasi PBL itu apa. Kalau kamu hanya membahas tentang learning achievement, ya hasil belajar, orang lain juga melakukan hasil belajar. Tetapi kalau kamu mengatakan kenapa kamu mengkaitkannya dengan perseverance tahu, kegigihan. Ya, berdasarkan review yang saya lakukan dari sekian artikel, ternyata masih minim yang mengukur tentang perseverance. Padahal perseverance adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran yang harus dimiliki oleh siswa agar dia sukses belajar fisika atau belajar biologi. Itu novelty kan? Novelty di tengah orang lain berbicara tentang hasil belajar, kamu memilih aspek afektif. Ya, gitu ya, Pak ya. Jadi seperti ini ya, paham ya? Kalau ditanya novelty penting seluruh penelitian itu harus punya novelty. Kalau nggak punya novelty ngapain meneliti? Kalau apa yang kamu lakukan sama dengan orang lain ngapain meneliti? Oke, good question. Udah terjawab belum? Oke. Jadi bukan novelty bukan level S3. Level S1 sudah memunculkan novelty, hanya tingkatannya loh yang berbeda. Andaikan ibu tahu dulu tentang berbagai aplikasi ini saat ibu sudah disertasi, mungkin juga tidak mepet di akhir waktu untuk mensubmit, karena orientasinya saya itu juga sama kayak kalian. Publikasinya dapat hasil baru publikasi. Padahal kajian terhadap berbagai literatur yang kalian gunakan dalam bertesis kalian bisa dipublikasi. Jadi nggak perlu nunggu hasil ya Nak ya. Jadi dicicil satu-satu sehingga pada saat tamat sudah ada belum ada. Relate nggak sama paper sama penelitiannya? Relate dong gitu. Kurang bagian dari bab 2-nya itu loh maksud
Jadi dengan menggunakan systematic literature review, kamu selesai, publikasinya dapat, udah, tinggal ngerjain penelitiannya dan bab 4-nya. Semakin banyak yang kalian baca langsung tentang metode, orang bikin, orang gimana sih pakai assessment, perseverance, lihat dari berbagai artikel itu, oh iya pakai ini, ternyata pakai self assessment. Oh ada yang self assessment dan observasi. Oh saya pakai dua-duanya supaya lebih bagus datanya. Udah, tinggal itu aja. Olah datanya, selesai. Selama ini ketidakbisaan kalian dalam menjawab pertanyaan dari dosen pembahas pada seminar proposal maupun pada dosen penguji adalah tidak menguasai literatur reviewnya, sehingga penelitiannya ngambang, dibelokkan sedikit udah nggak bisa menjawabnya. Jadi harapannya adalah dengan ini maka semakin bertambah skillnya kalau dipakai. If you have any trouble, if you have any problem when you do this, ketika kalian melakukan ini, please feel free to ask me. Silakan untuk kontak ibu, nomor ibu ada. Silakan dicari, tanya, Bu, saya masuk S2 MIPA, Bu, mohon arahannya untuk begini, Bu, begini. Bu, saya boleh nggak ketemu ibu? Boleh. Ya, yang penting dipakai, jangan cuma sekedar jadi knowledge. Kalau sekedar jadi knowledge tanpa dipraktekkan, maka hari ini ingat, bisa lupa. Oke? Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya ya Bu. Mungkin di sini saya ingin bertanya, tadi kan kami kan sudah terkoneksi sama Scopus tadi Bu ya. Nah terus ketika akan melakukan yang di Vivo Table itu Bu, nah itu berarti tipenya itu harus sudah artikel semua atau gimana? Karena tadi kan beda nih Bu, kalau di Scopus tadi itu kan katanya kalau untuk publisher itu kan berarti ya sudah pakai semua yang sudah ada di Scopus. Nah untuk tipenya gimana? Apakah harus artikel semua lalu dilakukan Vivo Table atau biarkan aja dulu ada tipe lain selain artikel langsung dilakukan Vivo Table? Mungkin bisa dijelaskan kembali ya Bu. Baik, terima kasih Nak. Jadi gini, kriteria yang kita terapkan untuk inklusinya adalah semuanya harus berbasis artikel misalnya. Kecuali kalau dari awal statement kamu jelas bahwa kamu menginkludkan tidak cuma paper yang terpublikasi di jurnal, tapi juga di proceeding dan di handbook, itu nggak apa-apa, pakai semua. Tapi kalau kriteria yang ditetapkan di awal adalah jurnal paper yang terpublikasi di jurnal, maka kamu harus mengambil yang paper aja, yang artikel aja. Selebihnya yang lain tidak pakai. Gitu. Yang di pivot table maka yang itu aja. Misalkan ada berapa banyak artikel yang dipublikasi. Makanya harus ada variabel lain kan, tadi gue bilang apa learning outcome yang mau dicapai atau negara mana saja, sehingga kamu bisa membuat visualisasi menghubungkan satu variabel, misalkan artikel atau bukan artikel ya, tetapi learning outcome dan tahunnya, misalkan bisa begitu, atau metode dan tahunnya. Ternyata metode kuantitatif itu banyak dilakukan misalkan di 2022, 2023 mulai sedikit, dan ada metode yang lain yaitu mixed method. Itu akan bagus kalau divisualisasikan. Intinya pivot table itu membantu kita memvisualisasikan hasil seleksi yang sudah kita lakukan, mulai dari tipenya, jenis artikelnya, dan kita harus tambahkan beberapa lagi informasi yang kita butuhkan sesuai dengan research question yang sudah kita buat. Kalau dalam kaitannya PBL, apa aja itu learning outcome-nya gitu. Kalau misalkan terkait dengan jenis atau kualitas, kamu bisa membuat
visualisasi sebenarnya berapa banyak sih, satu aja misalkan berapa banyak penelitian dilakukan di tahun 2021 mengenai PBL dengan menggunakan desain kualitatif, mixed method, dan kuantitatif. Kamu akan tahu itu. Pivot table itu intinya membantu visualisasi, ya. Tapi proses yang paling awal adalah seleksi kriteria itu yang paling penting dengan menggunakan menu drop down ini atau slicer. Oke? Nggak, misalkan kamu pakai slicer aja, habis itu kamu mendapatkan, kalau slicer kan kita dapatnya gini ya. Misalkan ibu kok pengen tahu year gitu, kemudian atau LO gitu ya, oke kan saja dulu. Nah di sini kan kita bisa lihat nih 2018 ada berapa sih artikelnya? Kan kamu bisa manual bikin di sini. 2018 tuh jumlahnya berapa? Ya, nggak perlu pakai pivot table juga di sana. Iya. Jadi misalnya 2018 dari sini ternyata dari menu slicer ini ada berapa? Ya kamu hitung aja nih sekitar berapa gitu. Tuh, nah nggak banyak. Nanti 2019 berapa? Kuantitatif ada berapa? Contoh ini kan baru ada satu yang kuantitatif ya. Kalau kita klik ya, misalkan tentang critical thinking ternyata cuma satu, misalkan gitu. Oh ternyata kalau yang learning achievement banyak, silakan aja. Misalkan saya mau lihat penelitian 2018 yang mengukur learning outcome-nya critical thinking, ada nggak ya? Oh nggak ada ternyata. Jadi kan bisa learning outcome yang mau dicapai atau yang mau diukur, variabel yang mau diukur sama tahunnya. Iya. Oke. Sip. Oke. Yang penting slicernya jalan. Pivot table is oke, nggak bisa pivot table nggak apa-apa, karena kita bisa lakukan manual kayak tadi. Oke? Set. Good. Papernya ditunggu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah hari-hari itu harus ini kalau istilahnya ya. Kalau meneliti itu setiap hari ini laptop diklonin. Diklonin itu bukan dibuat tidur ya, memang termasuk aplikasi-aplikasi ini diklonin, atau diklonin, disayangi gitu, dipeluk kemana-mana, diulangi lagi sampai gapai, sampai pintar. Nggak apa-apa. Kalau yang sudah punya anak, ya sambil motong cabai atau sambil nyiapin anak, oh ya tadi apa lagi dari materi ya, oh gitu. Kalau perlu bahkan sampai kita mau BAB, mohon maaf, kan cukup lama waktu untuk BAB, sambil mikir. Apalagi ya, maksudnya seleksi kriterianya apalagi gitu. Ya, oke, baik. Janji ya, semester depan sudah ada publikasinya. Amin. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, pas jam 12:10, 5 menit, Ibu selesaikan saja workshopnya. Dan ini sekali lagi ini rangkaian terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan banyak masukan dan banyak skill. Dan mudah-mudahan sebelum tamat sudah ada publikasinya, ya. Baik, terima kasih Bu Airi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas penjelasannya. Dengan berakhirnya tadi perjumpaan dari Ibu, maka berakhir pula acara kita pada hari